Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Barasakti Putra Yuritama. Saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Hari ini saya akan mengajari kepada kalian apa sih itu pemrograman, dan mari kita kasih contoh dikit-dikit di aplikasi Rapid dan Stretch. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih itu pemrograman? Ya, jadi pemrograman itu adalah mengubah ide menjadi aksi komputer. Apa itu pemrograman dan kenapa penting? Definisi pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat instruksi atau perintah agar komputer bisa melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Visual, diagram ide manusia, kemudian menjadi program, kemudian komputer melakukan tugas. Kenapa pemrograman ini penting? Jadi pemrograman ini penting karena beberapa hal, yaitu bisa membuat software, terus aplikasi atau game yang mungkin kita mainkan setiap hari. Yang kedua, untuk mengotomatiskan tugas yang membosankan. Ini biasanya seperti hal-hal yang berbau sensor dan otomatis. Kalau kalian ke mall terus ada pintu yang membuka otomatis, nah itu mereka pakai program di dalamnya. Jadi ada sensor seperti ultraviolet, sensor sensor ultrasonik yang mendeteksi benda yang di sekitarnya, dan kemudian sinyal dari sensor tersebut dikirim sinyal kepada motor atau penggerak di pintu. Jadi pintunya bisa terbuka seperti itu. Dan ketiga, membantu menyelesaikan masalah yang kompleks. Ini biasanya terjadi atau dibuat di sebuah mesin penghitung atau kalkulator yang sering kita temuin. Yang keempat adalah visual, seperti ikon aplikasi, robot, maupun grafik. Seperti itu. Contoh pemrograman. Yang satu, menjumlahkan dua angka. Jadi komputer akan menghitung otomatis. Yang kedua, game. Komputer mengikuti logika yang kita buat. Jadi seperti game-game yang kalian mainkan itu, jadi komputer itu membuat yang kalian program atau yang kalian perintahkan. Yang ketiga, aplikasi. Komputer menampilkan informasi sesuai perintah. Yang keempat adalah visual, seperti ilustrasi game, kalkulator, dan smartphone. Oke, lanjut. Bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak sekali, teman-teman. Seperti Python yang mudah dipelajari dan akan saya ajari ke kalian menggunakan aplikasi Stretch maupun Pythonnya langsung di Replit. Kemudian ada Java. Ini stabil untuk aplikasi besar dan Android. Kemudian C++. Cepat, cocok untuk game dan software berat. Ini juga dipakai di sebuah microcontroller. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, sensor-sensor itu mereka menggunakan microcontroller, dan bahasanya banyak yang menggunakan C++. Seperti itu, teman. Kemudian JavaScript. Ini membuat website yang interaktif. Mungkin kalian pernah melihat seperti Facebook, Instagram, tapi sekarang mereka pakai bahasa pemrograman sendiri. Atau aplikasi atau website yang sering kalian temui itu rata-rata menggunakan JavaScript, ataupun paling simpel menggunakan HTML. Tapi HTML itu tidak termasuk ke dalam bahasa pemrograman ya, teman-teman, karena tidak ada interaksi. Oke, kemudian kesimpulan. Pemrograman adalah bahasa untuk berbicara dengan komputer, membantu kita mewujudkan ide menjadi nyata. Semakin menguasai pemrograman, semakin kreatif kita bisa membuat sesuatu. Dan ya, seperti itu, teman-teman. Mari kita langsung saja buka aplikasi Stretch dan Replit. Oke, sekarang kita membuka aplikasi Stretch untuk pemrograman yang simple aja. Untuk pertama kali, jadi kita membuat logika dasar dulu, membentuk seperti apa sih itu pemrograman yang benar-benar awal. Tenang saja, kita mulai belajar dari awal, teman-teman. Oke. Yang pertama kalian lakukan adalah masuk atau bergabung dengan Stretch kalau kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini ada memasukkan pengguna dan buat sebuah sandi. Tapi karena saya sudah
masuk atau sudah membuat, saya tinggal masukkan di sini login. Nah, seperti ini jika sudah login. Kemudian kita buat, tunggu sebentar. Oke, yang akan kita mulai adalah klik event, kemudian tarik yang van, bendera, dan klik. Itu berarti ketika kita memencet tombol bendera ini, program otomatis dimulai. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan yang mungkin yang sederhana dulu, seperti ask what's your name, atau kita pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahamin. Siapa namamu? Kemudian kita klik siapa namamu. Nah, seperti itu teman. Kalian bisa jawab, misal nama saya Bara Sakti. Nah, ini tidak ada jawaban lagi karena program kita cuma 2 teman-teman. Kalau si kucing ini mau menampilkan nama, kita buat kita tarik say di sini. Sorry. Kita tarik say di sini. Kemudian kita tambah join yang ini. Nah, sip. Kemudian karena kita tadi memberikan jawaban atau feedback, kita juga tambah di sini yaitu answer. Seperti ini. Misal, hai, seperti ini. Langsung kita mulai aja. Siapa namamu? Kita masukkan lagi. Bara Sakti. Hai Bara Sakti. Nah, karena program ini sifatnya bodoh ya teman-teman. Jadi ini tidak ada spasi di sini. Jadi kita harus tambah spasi manual di sini. Hai, ini tambah spasi. Klik seperti ini. Kita coba lagi. Hai, siapa namamu? Bara Sakti. Hai Bara Sakti. Nah, ini sudah ada spasi teman-teman. Biar apa? Biar api aja sih. Karena program itu benar-benar bodoh dan hanya ikut perintah kita. Jadi kalian kalau memberikan perintah itu juga harus ditambahin juga. Karena program ini benar-benar kayak memproses mentah-mentah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tambah lagi. Pertanyaan, misal, apa olahraga favoritmu? Oke, kita jalankan dulu. Siapa namamu? Oke, Bara. Olahraga. Nah, mereka jadi kenapa nggak nampilin nama kayak tadi? Karena program itu memprogram atau menjalankan secepat-cepatnya. Jadi kalau mau say hi-nya itu kelihatan atau ditampilkan di sini, itu kalian harus ke event, kemudian klik wait. Kemudian kita kasih mungkin 3 detik. Kita coba lagi. Siapa namamu? Bara. Hai Bara. Kemudian setelah 3 detik, apa olahraga favoritmu? Seperti itu. Jadi program tuh bener-bener bodoh sekali dan memproses mentah-mentah apa yang kita tuliskan. Jadi program tuh nggak tahu ini mau berapa detik.
mau berapa lama, program itu nggak tahu. Jadi kalian harus tambahkan sendiri manual. Seperti itu teman-teman. Kemudian seperti tadi, kita tambahkan lagi say. Kemudian kita tambahkan join. Seperti tadi. Di dalam sini. Kemudian kita tambah answer atau jawaban. Kita tulis oh, jadi olahraga favoritmu itu. Oke, langsung saja kita coba. Siapa namamu? Bara. Hai Bara. Kita tunggu 3 detik. Kemudian, apa olahraga favoritmu? Aku jawab saja sepak bola. Oh, jadi olahraga favoritmu itu sepak bola. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa ditambahkan spasi. Kita coba ulang. Kita tunggu 3 detik. Oh, jadi olahraga favoritmu itu sepak bola. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, saya akan mengajarkan kalian menggunakan Replit. Jadi, kita nggak berbasis visual seperti ini, kita langsung berbasis tulis atau teks. Seperti itu teman. Ini saya ajarkan logikanya aja bagaimana program itu berjalan. Langsung saja kita coba. Oke, sekarang kita di aplikasi atau website Replit. Sama aja teman-teman, seperti yang Stretch tadi, tapi bedanya ini kita pakai tulisan atau teks seperti itu. Oke, kita contohin lagi ya. When bendera ini atau klik, jadi saat program ini dijalankan, itu di Replit ini nggak perlu teman-teman, karena sudah sistemnya seperti itu dari awal. Jadi kalau kamu klik run, nanti programnya langsung saja dimulai. Jadi kalian nggak perlu ngetik-ngetik atau nulis when bla 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 gini, nggak usah. Oke, kita coba ya. Siapa namamu? Kalau di Replit di bahasa Python itu nggak ada kan tulisan seperti itu, nggak ada kan. Kita di sini pakai teks, yaitu input. Kita tulis hai, siapa namamu, atau nama kamu gitu, kamu. Oke, kita run. Hai, siapa nama kamu? Nah, di sini kita bisa bilang nama Bara Sakti. Dan ya, selesai. Karena kita cuma nulis ini aja. Seperti itu. Oke, selanjutnya say, hai, terus bla 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 bla. Kalau di Replit di Python ya. Kalau di Python itu nggak ada lagi kan, apa itu, kolomnya nggak ada kan. Kita pakainya tulisan juga, yaitu adalah seperti ini, nama sama dengan input. Oke. Kemudian print. Print itu adalah perintah untuk memunculkan, atau gimana ya aku bilangnya. Istilah yang gampang dipahami adalah menjalankan sebuah program yang ini seperti ini. Hai, siapa namamu? Ini adalah seperti print. Kemudian dari print kita tambah, misal ya seperti di Replit tadi. Replit tadi bilang kan hai, terus nama.
Kalau di sini nulisnya gini. Hai. Hai, terus kita kasih plus. Oh, sorry. Kita kasih plus nama. Terus kita kasih plus lagi. Salam kenal. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai dulu. Hai, siapa nama kamu? Tulis ya, nama saya Bara. Bara. Hai. Oh, salah. Wait, ada yang salah teman-teman. Maaf. Harusnya di sini kita pakai seperti ini. Nah, harusnya kita pakai seperti ini. Nama plus, jangan lupa gini. Sip. Oke, kita mulai lagi. Tulis Bara. Hai Bara, salam kenal ya. Dan sama seperti di stress tadi, di sini juga tidak ada spasi. Benar sekali. Jadi program itu memang bodoh seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita harus tambah spasi atau space di sini. Klik. Kita coba lagi. Bara. Hai Bara, salam kenal. Sama juga di sini tidak ada spasi. Seperti itu. Kita ulang lagi. Hai, siapa nama kamu? Bara. Hai Bara, salam kenal ya. Sip. Ini baru benar. Kemudian tunggu 3 detik. Ini sebenarnya kalau di sini opsional ya teman-teman, karena di Python itu kalian tidak perlu menunggu 3 detik karena semua bakal ditampilkan. Contoh saja ya, kita langsung tanya apa olahraga favoritmu. Kita tulis seperti tadi, input kita copy aja. Apa olahraga favoritmu? Situ. Jangan lupa kasih olahraga. Kemudian seperti ini, seperti nama tadi. Kemudian kita tambah print. Oke, kita coba. Siapa nama kamu? Bara. Hai Bara, salam kenal ya. Apa olahraga favoritmu? Nah, kalau di Python itu kalian langsung ditampilkan seperti ini. Kalau di Rapid enggak. Jadi kalian harus kasih wait atau tunggu seperti itu teman-teman. Tapi di sini kalian juga bisa kasih jeda biar nggak langsung ke print semua. Itu juga kalian bisa. Caranya gimana? Yaitu yang pertama, kalian di sini tulis import time. Wait, salah kayaknya. Oh, salah. Import kemudian time. Seperti ini. Dan kemudian di sela-sela ini print hai nama ini, kita kasih
time sleep. Time sleep itu seperti di rapid tadi, yaitu untuk menjeda. So nih, time sleep. Kita kasih misal 2 detik. Oke. Hai, siapa nama kamu? Oke, tulis Bara. Hai Bara, salam kenal ya. Nah, ini nggak langsung muncul kan? Baru 2 detik. Apa olahraga favoritmu? Kita jawab sepak bola. Sepak bola itu olahraga yang bagus. Seperti itu teman-teman. Sama saja sebenarnya. Tapi di stretch itu bagi sebagian orang memang terlihat lebih menarik banget. Karena ya ini visual seperti itu. Ya memang sih jujur Python itu kalau ditulis seperti ini ya membosankan. Siapa sih yang nggak bosan lihat tulisan-tulisan kayak gini? Kecuali memang kalian suka baca. Tapi kalau jiwa kekanak-kanakan seperti saya ya pasti lebih suka pakai stretch. Tapi kita juga harus belajar Python secara teks. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, dan kalau ada yang dipertanyakan silahkan di kolom komentar. Saya Bara undur diri, terima kasih.